Bayangkan, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai petugas kebersihan, tiba-tiba dicium oleh seorang wanita cantik di depan banyak orang. Semua mata terbelalak, bisikan malu dan ejekan menyayat udara, sementara pria itu berdiri kaku, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun di balik ciuman tak terduga itu, tersembunyi rahasia besar yang menguji hati antara uang, harga diri, dan ketulusan sejati. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak videonya sampai akhir. Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini? Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Hikmah Berawan, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu sinar matahari menembus kaca besar hotel mewah bernama Grand Amarilla. Di balik kemegahan chandelier dan lantai marmer yang mengilap, seorang pria sederhana bernama Yanto berjalan pelan sambil membawa ember dan pel lantai di tangannya. Seragam abu-abunya tampak rapi meski warnanya mulai pudar, sepatunya usang, tapi langkahnya tegap dan penuh tanggung jawab. Setiap hari Yanto datang paling pagi. Ia selalu memastikan setiap sudut lobi hotel bersih sebelum tamu pertama datang. Tidak ada yang tahu, di balik senyum ramah dan sikap sopannya, ada kegelisahan yang ia sembunyikan. Ibunya di kampung sedang sakit parah, dan uang yang ia miliki tak cukup untuk membeli tiket pulang, apalagi biaya pengobatan. Maka setiap tetes keringat yang jatuh ke lantai, ia anggap sebagai doa untuk ibunya. Suatu siang, saat suasana lobi begitu tenang dan aroma bunga segar memenuhi udara, langkah kaki berderap masuk dari pintu utama. Seorang wanita cantik bergaun perak berkilau berjalan dengan anggun. Rambutnya pendek sebahu, riasannya halus namun berkelas, dan setiap gerakannya menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Dialah Cantika, tamu hotel yang dikenal karena kecantikannya dan sikap tegasnya. Yanto menunduk sopan ketika wanita itu lewat di depannya. Ia melanjutkan pekerjaannya tanpa menoleh, hingga tiba-tiba suara langkah tinggi sepatu hak berhenti tepat di belakangnya. "Maaf." Suara lembut itu terdengar tergesa. Lalu dalam hitungan detik, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Wanita itu mendekat begitu cepat, menatapnya dengan mata yang cemas, lalu tanpa aba-aba mencium pipinya di depan banyak tamu dan staf hotel. Dunia seperti berhenti sejenak. Ember di tangan Yanto hampir terjatuh. Para karyawan lain yang berdiri di sekitar lobi menatap dengan mata terbelalak. Sebagian menutup mulut, sebagian tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. "Maaf, tolong bantu aku," bisik wanita itu dengan napas terburu. Suaranya hampir tak terdengar. "Berpura-puralah jadi pacarku. Hanya sebentar saja." Yanto membeku. Wajahnya kaku. Jantungnya berdetak cepat tak karuan. Ia ingin bertanya tapi lidahnya keluh. Di hadapan semua orang, ia hanya berdiri kaku, sementara wanita itu masih menatapnya memohon. "Apa maksudnya, Bu?" bisik Yanto pelan. Suaranya bergetar. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, seorang pria berpakaian jas mahal melangkah masuk dari arah pintu. Tatapan tajamnya tertuju pada Cantika, lalu pada Yanto. Senyumnya sinis, seperti menemukan hiburan baru. "Oh, jadi ini pacar barumu?" ucap pria itu dingin, nadanya mengandung ejekan. Cantika menggenggam lengan Yanto lebih erat. "Iya, benar. Ini pacarku," jawabnya tegas meski matanya menahan gugup. Pria itu tertawa kecil, penuh penghinaan. "Dari aku ke petugas kebersihan? Hebat juga seleramu, Cantika." Yanto menunduk, menahan rasa malu. Tapi di dalam hatinya muncul pertanyaan besar. Siapa sebenarnya wanita ini, dan mengapa ia melibatkan dirinya dalam kebohongan yang bahkan tidak ia pahami? Sementara semua mata masih tertuju pada mereka, Cantika menarik napas panjang dan berbisik lagi di telinga Yanto. "Kumohon, bantu aku. Aku akan bayar mahal setelah ini." Kata-kata itu membuat Yanto semakin bingung. Namun di benaknya,
Terlintas wajah ibunya yang sedang sakit, dan tabungan kecil yang tak akan cukup untuk biaya pulang. Dalam kebingungannya, ia hanya mampu mengangguk pelan. Dan sejak detik itu, tanpa sadar, hidup Yanto mulai berubah. Sebuah sandiwara kecil yang bermula dari ciuman singkat, perlahan akan menyeretnya pada kisah yang tak pernah ia bayangkan. Setelah kejadian memalukan itu, suasana lobi hotel menjadi tegang. Para tamu berbisik-bisik, sementara beberapa karyawan menatap Yanto dengan campuran heran dan kasihan. Cantika segera menarik tangan Yanto menjauh dari kerumunan, membawanya ke lorong belakang yang lebih sepi. Langkah mereka cepat dan gugup. Suara sepatu Cantika beradu dengan lantai marmer, sementara Yanto masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Begitu tiba di area servis hotel yang sunyi, Cantika berhenti, menatap Yanto dengan wajah penuh rasa bersalah. "Maaf, aku benar-benar minta maaf," ucapnya pelan. Suaranya serak menahan napas. "Tadi aku tidak punya pilihan lain. Mantanku datang tiba-tiba, dan aku tidak mau dia berpikir aku masih peduli padanya." Yanto menatap wanita itu, masih bingung. "Tapi kenapa harus saya, Bu? Saya cuma petugas kebersihan." Cantika mengusap wajahnya, terlihat lelah dan panik. "Karena kamu orang pertama yang kulihat, dan kamu kelihatan jujur," jawabnya. "Aku tahu ini gila, tapi tolonglah bantu aku sebentar saja. Aku akan memberimu bayaran. Banyak. Aku janji." Yanto menelan ludah, memandang wanita cantik di depannya itu. Ia bisa mencium aroma parfum mahal yang melekat di udara, berbeda jauh dari bau cairan pembersih yang menempel di tangannya. Hatinya bimbang. Ia tidak suka berbohong, tapi ia juga butuh uang. Sementara pikirannya masih berputar, ia teringat pesan adiknya lewat telepon 2 hari lalu. "Kak, ibu makin sering batuk darah. Kalau bisa cepat pulang, ya?" Kalimat itu menusuk pikirannya. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Baiklah, saya bantu. Tapi hanya sekali ini." Wajah Cantika langsung berubah lega. "Terima kasih," ucapnya cepat. "Aku takkan lupa kebaikanmu." Sore harinya, Cantika kembali ke lobi dengan langkah tenang. Ia sengaja lewat di depan pria yang tadi menertawakannya, sementara Yanto berdiri tidak jauh darinya, seolah menjadi penjaga yang setia. Pria itu, Arga, menatap keduanya dengan tatapan meremehkan. "Jadi ini serius? Kamu pacaran sama dia?" Cantika menatapnya dengan dingin. "Ya, aku bahagia sekarang, Arga. Jadi berhentilah datang menggangguku." Arga tertawa pelan. "Bahagia? Dengan pria seperti dia?" Ia menatap Yanto dari ujung kaki sampai kepala. "Aku bahkan tidak tahu apakah dia punya rumah atau cuma tidur di gudang hotel." Yanto mengepalkan tangan di balik punggungnya, menahan marah, tapi ia tetap diam. Ia sadar dirinya memang bukan siapa-siapa. Cantika menarik napas, lalu menjawab dengan mantap. "Kebahagiaan tidak diukur dari kekayaan, Arga. Kadang, orang sederhana justru punya hati yang lebih tulus dari orang kaya yang sombong." Kata-kata itu menusuk ego Arga. Ia tersenyum dingin dan berkata, "Kalau begitu, buktikan saja. Kalau kalian benar-benar pasangan, kirim undangan pertunangan kalian padaku." Ucapan itu membuat suasana beku. Cantika menatap Yanto, lalu Arga pergi meninggalkan mereka dengan langkah sombong. Setelah pria itu hilang dari pandangan, Cantika memegangi keningnya. Astaga, apa yang baru saja dia katakan? Yanto menatapnya khawatir. "Bu, kalau hanya untuk sandiwara, sebaiknya cukup sampai sini. Saya tidak bisa berpura-pura sejauh itu." Cantika menatapnya. Suaranya melemah. "Aku mengerti. Aku juga tidak mau membuatmu tidak nyaman." Ia berhenti sejenak, lalu membuka tas kecilnya, mengeluarkan beberapa lembar uang, dan menyodorkannya. "Ini untuk jasamu tadi. Aku tahu nilainya mungkin tidak seberapa, tapi aku sungguh berterima kasih." Yanto menatap uang itu lama. Ia ragu untuk menerimanya, tapi akhirnya mengambilnya dengan tangan bergetar. "Terima kasih, Bu."
Saya akan gunakan untuk hal penting. Cantika tersenyum kecil. Matanya menatap tulus. Namaku Cantika. Bukan, Bu. Dan kamu? Yanto. Jawabnya singkat. Baik. Yanto. Aku harap suatu hari kamu tidak menyesal sudah membantuku. Yanto menunduk sopan lalu pergi meninggalkannya. Namun langkahnya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang tertinggal di belakang. Entah rasa penasaran, atau perasaan aneh yang muncul sejak ciuman singkat di lobi tadi. Malam itu, di kamar kosnya yang sempit, Yanto duduk di tepi ranjang sambil memandangi uang di tangannya. Ia seharusnya senang, tapi pikirannya justru dipenuhi bayangan wajah Cantika yang tadi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Sementara di kamar hotel mewah lantai 8, Cantika duduk di tepi tempat tidur, menatap langit malam lewat jendela besar. Di kepalanya terngiang wajah Yanto yang sederhana tapi menenangkan. Berbeda jauh dari semua pria kaya yang pernah mendekatinya. Keduanya sama-sama tidak tahu. Kejadian hari itu hanyalah awal dari kisah panjang yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi berikutnya, Yanto kembali bekerja seperti biasa. Ia berusaha bersikap seolah tidak terjadi apapun. Tapi di setiap langkahnya, tatapan aneh dari rekan kerja membuatnya tak tenang. Beberapa staf pria berbisik-bisik di pojokan, sementara staf wanita menatapnya dengan senyum geli. Itu yang kemarin dicium tamu cantik, kan? Bisik seseorang pelan. Wah, mungkin dia punya pesona tersembunyi. Jawab yang lain sambil tertawa kecil. Yanto pura-pura tak mendengar. Ia hanya ingin hari itu berlalu cepat. Namun di dalam hatinya, ia tidak bisa menyangkal. Ada perasaan aneh setiap kali ia mengingat wajah Cantika. Wajah yang awalnya hanya penuh kepanikan kini berubah menjadi bayangan lembut di pikirannya. Siang hari, saat sedang menyapu dekat pintu utama, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan hotel. Dari dalamnya, turun seseorang yang membuat langkah Yanto terhenti seketika. Cantika. Wanita itu berjalan dengan kacamata hitam dan pakaian elegan, seolah sedang terburu-buru. Ia langsung menuju resepsionis, lalu menoleh sebentar ke arah Yanto yang berdiri di sisi pintu. Tatapan mata mereka bertemu sepersekian detik. Tidak ada kata, hanya tatapan yang membuat dada Yanto sesak tanpa alasan. Tak lama, Cantika menghampirinya. Yanto, bisa kita bicara sebentar? Yanto menunduk sopan. Baik, Bu. Maksud saya, Nona Cantika. Cantika tersenyum tipis. Ikut aku ke taman belakang, tempat yang sepi. Mereka berjalan menuju taman kecil di sisi hotel yang jarang dilewati tamu. Angin lembut menggerakkan daun pohon Kamboja, sementara suara air mancur kecil mengalun tenang. Cantika menatap Yanto dengan mata penuh kebimbangan. Aku tahu ini mungkin terdengar gila lagi, katanya perlahan. Tapi aku benar-benar butuh bantuannya sekali lagi. Yanto terdiam. Hatinya mulai berdebar. Tentang apa, Nona? Cantika menarik napas dalam, lalu berkata lirih. Arganya kembali. Dia datang ke acara hotel sore ini. Dan dia bilang akan menunggu undangan pertunangan kita. Kalau aku tidak melakukan sesuatu, dia akan terus datang dan mengusik hidupku. Yanto menggeleng pelan. Saya tidak bisa, Nona. Kemarin saya bantu karena keadaan mendesak. Tapi kalau sampai berpura-pura bertunangan, itu sudah terlalu jauh. Cantika menunduk. Wajahnya tampak kecewa. Aku mengerti, Yanto. Aku cuma berharap kamu mau menolongku sekali ini saja. Aku akan bayar berapapun yang kamu minta. Yanto terdiam lama. Ia tahu uang itu bisa menolong ibunya yang sedang sakit. Tapi hatinya menolak untuk terus berbohong. Saya tidak bisa menjual kejujuran saya, Nona. Maaf. Cantika memejamkan mata, menahan emosi. Kamu berbeda, gumamnya pelan. Semua pria yang kukenal akan langsung setuju kalau aku tawarkan uang sebanyak itu. Tapi kamu malah menolak. Yanto menunduk. Saya cuma ingin hidup tenang, Nona. Dunia saya dan dunia Nona terlalu jauh berbeda. Ucapan itu membuat suasana di antara mereka hening. Hanya suara angin yang berbisik di sela dedaunan. Cantika akhirnya berkata, Baiklah,
Aku tidak akan memaksa. Tapi kalau suatu hari kamu butuh bantuan, aku akan siap. Yanto mengangguk singkat, lalu meninggalkan taman itu perlahan. Tapi langkahnya berat, seperti ada sesuatu yang tertinggal di sana. Sore itu, di ruangan lain hotel, Arga sedang berbicara dengan salah satu manajer. Senyum liciknya menunjukkan bahwa ia sedang menyusun rencana. Aku tahu dia bohong, katanya dengan nada sinis. Aku ingin lihat sampai sejauh mana dia bisa mempertahankan sandiwara itu. Malamnya, Yanto duduk di kamar kos, memandangi ponsel usangnya. Ada pesan baru dari adiknya. Kak, ibu makin lemah. Dokter bilang butuh obat cepat. Air mata menetes di pipinya. Ia menggenggam ponselnya erat. Dalam hati, ia menyesal menolak bantuan Cantika. Tapi ia tahu kejujuran adalah satu-satunya hal yang tersisa padanya. Di sisi lain, Cantika berdiri di balkon hotel memandangi langit malam, dengan angin membawa bayangan wajah pria sederhana itu. Ia sendiri tidak tahu kenapa bayangan itu terus menempel di pikirannya, membuat dadanya sesak dan matanya sulit terpejam. Malam itu, dua hati dari dunia yang berbeda mulai saling memikirkan. Tanpa mereka sadari, takdir sedang menyiapkan pertemuan berikutnya. Pertemuan yang akan mengubah arah hidup keduanya. Pagi berganti siang. Hari-hari di hotel kembali berjalan normal. Namun bagi Yanto, semuanya terasa berbeda. Ia masih bekerja dengan rajin, tapi pikirannya sering melayang. Tatapan mata Cantika, suaranya yang lembut, dan senyum samar yang sempat muncul di taman belakang terus mengganggu benaknya. Ia mencoba mengusir bayangan itu, tapi tak bisa. Suatu sore, saat ia sedang mengepel dekat lift, manajer hotel datang menghampiri. Yanto, katanya serius. Setelah minggu ini, kamu bisa ambil cuti kalau mau. Aku dengar ibumu sakit, ya? Yanto menatapnya kaget. Iya, Pak. Tapi dari mana Bapak tahu? Manajer itu tersenyum tipis. Tamu yang waktu itu kamu bantu, Nona Cantika, cerita padaku. Dia bilang kamu anak yang jujur dan pekerja keras. Bahkan dia sudah bayar gaji kamu sebulan penuh ke depan. Yanto membeku. Tak percaya. Bayar gaji saya? Ya, jawab sang manajer. Dia bilang kamu butuh itu untuk urusan keluarga. Setelah manajer itu pergi, Yanto berdiri lama di lorong, menatap lantai yang baru saja ia pel. Ada rasa haru yang tak bisa ia jelaskan. Wanita itu bukan hanya cantik, tapi ternyata berhati lembut. Namun di sisi lain, hatinya juga gelisah. Ia tak ingin dianggap menerima belas kasihan. Malam harinya, Yanto memberanikan diri menulis pesan di ponselnya. Tangannya gemetar ketika mengetik. Terima kasih, Nona. Uang itu sangat berarti. Tapi saya akan kembalikan kalau sudah mampu. Pesan itu ia kirim dengan ragu, tanpa berharap balasan. Tapi hanya butuh beberapa menit sebelum ponselnya bergetar. Tidak perlu dikembalikan, Yanto. Anggap saja itu ucapan terima kasihku. Jaga dirimu dan ibumu, ya. Yanto membaca pesan itu berulang kali, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya, meski hanya lewat pesan singkat. Beberapa hari kemudian, Yanto memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Ia menulis surat pengunduran diri dengan tangan sendiri, lalu menyerahkannya ke meja resepsionis sebelum pagi. Ia tidak ingin perpisahan besar, hanya ingin pergi diam-diam. Ia berencana naik bus malam itu menuju kampung halamannya di Jawa Tengah. Sementara itu, Cantika datang ke hotel siang harinya untuk menghadiri pertemuan bisnis. Begitu masuk lobi, ia mencari sosok yang diam-diam selalu ingin ia lihat lagi, tapi tak ada di sana. Ia bertanya pada resepsionis. Yanto, petugas kebersihan itu, ada di mana? Resepsionis menjawab pelan. Yanto sudah berhenti, Nona. Katanya mau pulang kampung. Ibunya sakit. Wajah Cantika berubah. Ada rasa hampa yang tiba-tiba menghantam dadanya. Ia tidak tahu kenapa kabar itu membuatnya sedih. Padahal mereka hanya saling kenal sebentar. Malamnya, saat mobilnya melintasi jalanan kota yang basah oleh hujan, pikirannya hanya tertuju pada satu nama,
Yanto. Ia berharap bisa bertemu lagi, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Di terminal, Yanto duduk di kursi tunggu, membawa tas kecil berisi pakaian dan amplop berisi uang yang ia simpan rapi. Di tangannya, tiket bus malam menuju kampung halaman. Ia menatap hujan di luar jendela dengan tatapan kosong. Ia tahu, hidupnya akan kembali sederhana seperti dulu. Tapi entah kenapa, ada bagian dari hatinya yang terasa tertinggal di kota ini, tepat di balik senyum seorang wanita yang bahkan tak sempat ia ucapkan selamat tinggal. Sementara itu, di kamar hotel lantai 8, Cantika menatap layar ponselnya yang menampilkan pesan terakhir dari Yanto. Ia mengetik sesuatu, tapi menghapusnya lagi. Berkali-kali. Hingga akhirnya, ia menulis pelan. Semoga perjalananmu lancar, lelaki jujur. Namun pesan itu tak pernah dikirim. Malam itu, dua hati di tempat berbeda sama-sama memandangi langit kelabu, membawa perasaan yang tak sempat terucap. Mereka tidak tahu, takdir belum selesai menulis kisah mereka. Dan dalam 7 hari ke depan, takdir akan mempertemukan mereka lagi, tapi kali ini tidak dengan kebohongan, melainkan dengan keberanian. 7 hari berlalu sejak kepergian Yanto dari kota. Hujan sudah berhenti, menyisakan langit biru yang cerah di atas desa kecil tempat ia dilahirkan. Rumah ibunya berdinding papan, beratap seng tua yang kini bocor di beberapa sisi. Di teras rumah itu, seorang wanita tua duduk di kursi bambu, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, namun matanya bersinar saat melihat anaknya datang membawa tas besar di punggung. Yanto, suara lirih itu pecah, diikuti air mata haru yang jatuh tanpa bisa ditahan. Yanto berlari kecil dan memeluk ibunya erat. "Ibu, maaf baru bisa pulang," katanya dengan suara bergetar. "Aku akan jagain ibu sampai sembuh." Hari-hari berikutnya, Yanto menghabiskan waktunya di rumah. Ia merawat ibunya dengan sabar, membersihkan rumah, memasak bubur, bahkan menyapu halaman setiap pagi. Tak ada lagi suara mesin hotel, tak ada tamu mewah. Hanya suara jangkrik dan ayam yang berkokok di pagi hari. Namun anehnya, ia merasa tenang. Namun malam-malamnya tak pernah sepi dari bayangan. Wajah Cantika muncul di setiap hembusan angin. Senyum lembutnya, tatapan matanya yang tegas tapi hangat, semuanya melekat di pikirannya. Ia sering bertanya dalam hati, apa yang wanita itu lakukan sekarang? Apakah dia masih di kota itu? Atau sudah melupakan semua yang pernah terjadi? Sementara di kota, Cantika duduk di kursi kerja di ruang kantornya. Dokumen-dokumen berserakan di meja, tapi matanya kosong. Ia menatap layar komputer, namun pikirannya jauh melayang. Setiap kali mendengar seseorang berbicara tentang kejujuran, ia teringat pada sosok pria sederhana itu. Seorang petugas kebersihan yang menolak uang, tapi menolong tanpa pamrih. Hatinya menolak, tapi pikirannya tak bisa berhenti mencari. Ia bahkan pernah menyuruh asistennya mencari data mantan pegawai Hotel Grand Amarilla bernama Yanto, tapi hasilnya nihil. "Maaf, Nona," kata asistennya waktu itu. Data pengunduran dirinya tidak mencantumkan alamat lengkap, hanya tulisan, "Pulang kampung." Malam itu, Cantika duduk di balkon apartemennya sendirian. Angin malam berhembus pelan, membawa rasa sepi yang tak bisa ia jelaskan. Ia menggenggam gelas teh hangat, menatap langit kota yang dipenuhi cahaya lampu. "Kenapa aku memikirkan dia terus?" bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Hari berganti, sampai pada suatu sore yang tak terduga. Cantika baru saja keluar dari sebuah acara pameran bisnis di hotel yang berbeda. Ia berjalan menuju parkiran sambil memeriksa ponselnya. Tapi langkahnya terhenti ketika seseorang tiba-tiba memanggil namanya dari kejauhan. "Cantika!" Suara itu berat dan dingin. Ia menoleh, dan tubuhnya langsung kaku. Arga, mantan kekasih yang dulu ia hindari. Pria itu berdiri di depan mobil sport hitam dengan senyum sinis di wajahnya. "Sudah lama, ya," katanya. "Kukira kamu sudah menikah dengan si petugas kebersihan itu." Cantika menegang. "Kau mau apa, Arga?" Arga mendekat, menatapnya dengan tatapan yang tak menyenangkan. "Aku cuma ingin bicara. Aku belum selesai denganmu."
Aku sudah selesai, jawab Cantika dingin. Ia berbalik, tapi Arga menahan lengannya. Jangan keras kepala. Cantika, kau tahu aku selalu bisa mendapatkan yang kuinginkan. Cantika berusaha melepaskan diri, tapi genggamannya terlalu kuat. Beberapa orang lewat, namun berpura-pura tidak melihat. Hatinya panik. Ia menoleh ke kanan dan kiri mencari pertolongan, tapi tak ada siapapun yang ia kenal. Hingga tiba-tiba sebuah suara tegas terdengar dari belakang. Tolong lepaskan tangannya. Arga menoleh, dan Cantika terdiam. Di depan mereka berdiri sosok yang tak pernah ia sangka akan ia temui lagi, Yanto. Bajunya sederhana, wajahnya sedikit gelap karena panas jalanan, tapi tatapan matanya masih sama, teduh dan berani. Yanto? Suara Cantika bergetar, setengah tak percaya. Yanto melangkah mendekat. Saya bilang lepaskan tangannya, ucapnya pelan tapi tegas. Arga menatapnya dengan senyum mengejek. Kau lagi? Kenapa selalu muncul di waktu yang salah? Terserah kau mau bilang apa, jawab Yanto. Tapi jangan sakiti dia. Tanpa menunggu lagi, Arga melepaskan genggamannya. Ia tertawa pelan lalu pergi dengan nada sinis. Kau pikir dia akan pilih kamu? Hah? Lihat diri kamu, Yanto. Kau cuma orang rendahan. Arga masuk ke mobil dan melaju pergi. Cantika berdiri terpaku. Matanya basah. Yanto menatapnya, menahan emosi dan rasa haru yang bercampur. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya pelan. Cantika menggeleng, tapi air matanya jatuh juga. Kenapa kamu selalu muncul setiap kali aku butuh pertolongan? Yanto tersenyum samar. Mungkin karena itu takdir, Nona. Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, dua orang dari dunia berbeda kembali dipertemukan. Tapi kali ini bukan karena sandiwara, melainkan karena kejujuran hati yang mulai bicara. Hujan baru saja reda ketika Cantika dan Yanto berdiri di tepi jalan, masih terdiam setelah kejadian tadi. Lampu kendaraan yang lewat memantul di genangan air, membuat bayangan mereka tampak bergetar di aspal. Cantika masih menunduk, kedua tangannya menggenggam erat tas di dada, sementara Yanto berdiri setengah langkah di sampingnya, berusaha tenang meski hatinya ikut berdebar. Terima kasih, Yanto. Ucap Cantika akhirnya, suaranya pelan tapi penuh rasa. Kalau kamu tidak datang, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Arga padaku. Yanto menatapnya lembut. Saya cuma kebetulan lewat, Nona. Cantika mengangkat wajahnya, menatap mata pria itu. Kebetulan, senyumnya getir. Atau kamu memang ditakdirkan untuk muncul setiap kali aku terjebak? Yanto terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Ia mengalihkan pandangan, lalu berkata pelan. Kamu baik-baik saja kan? Kalau mau, saya antar pulang. Cantika mengangguk. Aku rasa aku butuh waktu untuk tenang. Ia menarik napas dalam, lalu menatapnya lagi. Tapi sebelum itu, bisakah kita bicara sebentar? Aku punya banyak hal yang ingin kutanyakan. Yanto menatap langit yang mulai gelap, lalu mengangguk. Baiklah. Mereka berjalan ke taman kecil di belakang gedung, tempat yang tenang dengan bangku kayu di bawah pohon beringin. Di sana, suara air hujan masih menetes dari daun, menciptakan irama lembut yang menenangkan hati. Cantika duduk perlahan, sementara Yanto berdiri di dekatnya, menatap taman dengan pandangan jauh. Kenapa kamu kembali ke kota? Tanya Cantika pelan. Yanto menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam. Saya datang mencari obat untuk ibu. Di desa susah cari yang cocok. Jadi saya kesini sebentar. Niatnya langsung pulang lagi malam ini. Cantika menatapnya dalam. Ibumu masih sakit? Yanto mengangguk. Wajahnya sendu. Iya, tapi sudah agak membaik. Uang dari Nona waktu itu banyak membantu. Cantika terdiam sejenak, lalu menatap tanah. Aku senang mendengarnya. Tapi jujur, aku malu waktu itu hanya bisa menolong dengan uang. Padahal kamu sudah menolongku dengan keberanianmu. Yanto tersenyum samar. Saya tidak menolong karena uang, Nona.
Saya cuma tidak suka melihat orang diperlakukan semena-mena. Hening kembali mengisi antara mereka. Hanya suara serangga malam yang terdengar dari kejauhan. Cantika kemudian berkata dengan suara yang nyaris bergetar. Yanto, aku ingin jujur. Waktu itu aku mendekatimu bukan karena aku melihat kebaikanmu. Aku cuma panik dan ingin menyelamatkan diriku sendiri. Tapi sejak kejadian itu, aku sadar, kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak pria. Ketulusan. Yanto menatapnya. Matanya hangat. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Nona, tidak lebih. Cantika menghela napas panjang. Jangan panggil aku Nona terus. Yanto, namaku Cantika. Yanto tersenyum kecil. Baik, Cantika. Suara itu membuat hati wanita itu bergetar aneh. Seperti ada sesuatu yang lembut mengalir di dadanya. Mereka berbicara cukup lama, hingga malam makin larut. Lampu taman mulai redup, udara terasa lembab, tapi tak satu pun dari mereka ingin beranjak. Di sela percakapan, Cantika beberapa kali mencuri pandang, memperhatikan wajah Yanto yang tampak sederhana tapi menenangkan. Bagaimana mungkin seseorang sejujur ini bisa membuatku tenang seperti ini? Gumamnya dalam hati. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, tiba-tiba terdengar langkah kaki cepat mendekat. Suara itu disusul oleh suara berat yang familiar. Kamu di sini, Cantika? Cantika menoleh dengan wajah tegang. Arga muncul lagi. Kali ini dengan dua orang pria berbadan besar di belakangnya. Senyum di bibirnya dingin. Aku bilang aku belum selesai bicara denganmu. Yanto spontan berdiri di depan Cantika. Tubuhnya tegap menahan arah pandang Arga. Sudah cukup, Arga, katanya datar. Kalau kamu masih punya harga diri, jangan ganggu wanita ini lagi. Arga tertawa kecil. Kau pikir siapa dirimu? Hah? Petugas kebersihan berani menantangku? Saya cuma orang biasa, jawab Yanto tenang. Tapi saya tahu cara menghormati perempuan. Sesuatu yang jelas belum kamu pelajari. Suasana menegang. Dua pria di belakang Arga melangkah maju, tapi Cantika menjerit kecil. Berhenti. Jangan sentuh dia. Yanto melangkah setengah langkah ke depan, siap menahan apapun yang akan terjadi. Namun tiba-tiba salah satu penjaga keamanan hotel muncul dari arah gerbang taman, melihat keributan itu, dan segera memanggil rekan-rekannya. Dalam hitungan detik, Arga terpaksa mundur. Sebelum pergi, ia menatap Yanto dengan tatapan penuh amarah. Kau pikir ini selesai, hah? Aku akan buat kau menyesal. Namun Yanto hanya menatap balik tanpa rasa takut. Setelah mereka pergi, Cantika menatap Yanto dengan mata basah. Kenapa kamu selalu mau menolongku, Yanto? Pria itu menjawab pelan. Karena aku tahu bagaimana rasanya tidak punya siapa-siapa saat butuh pertolongan. Kata-kata itu membuat air mata Cantika jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap pria sederhana di hadapannya itu. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa hatinya mulai berubah. Bukan karena rasa kagum, tapi karena cinta yang tumbuh dari rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, di bawah lampu taman yang redup, dua hati terluka saling menemukan cahaya. Tapi mereka belum tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan ujian yang lebih besar menunggu di depan. Keesokan paginya, matahari baru saja naik di atas gedung-gedung kota. Jalanan masih basah sisa hujan semalam, dan aroma tanah lembab bercampur dengan bau kopi dari warung pinggir jalan. Yanto berdiri di depan toko obat kecil di sudut jalan, membawa plastik berisi obat untuk ibunya. Ia menatap langit sebentar, lalu menghela napas panjang. Di hatinya, ada rasa lega karena urusannya di kota sudah selesai, tapi juga ada sesuatu yang berat. Seperti enggan melangkah pergi. Sementara itu, di apartemen tinggi di pusat kota, Cantika berdiri di depan jendela besar, menatap ke arah yang sama, langit pagi yang bersih dan tenang. Ia tak bisa berhenti memikirkan malam sebelumnya. Tatapan mata Yanto yang tulus, keberaniannya menghadapi Arga tanpa ragu, dan kata-katanya yang sederhana tapi penuh makna. Semua itu membuat hatinya terasa aneh. Seolah ada ruang kosong yang kini mulai terisi.
Ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari Arga. Kalau kau pikir aku akan berhenti, kamu salah besar. Aku tidak suka ditolak. Cantika menatap layar itu lama, lalu menekan tombol hapus tanpa membalas. Ia sudah muak dengan ancaman. Tapi dalam hatinya, ada sedikit rasa takut. Ia tahu Arga bukan tipe pria yang mudah menyerah. Namun di sisi lain, ingatan tentang Yanto membuatnya tenang. Entah kenapa, setiap kali ia teringat pria itu, hatinya seperti menemukan tempat untuk bersembunyi dari ketakutan. Siang itu, Yanto menunggu bus di terminal. Udara panas dan riuh orang-orang membuat pikirannya sesak. Ia duduk di bangku panjang, menunduk sambil menggenggam tiket di tangannya. Ia tahu harus segera pulang, tapi langkahnya terasa berat. Dalam diam, ia memandangi ponselnya. Tak ada pesan baru. Ia sempat berharap Cantika akan menghubunginya, sekadar mengucap selamat jalan, tapi layar ponselnya tetap sepi. Beberapa meter dari sana, tanpa sepengetahuannya, sebuah mobil putih berhenti di depan terminal. Cantika turun dari kursi penumpang, memakai kacamata hitam, dan melangkah cepat di antara kerumunan. Ia membawa tas kecil di bahu, matanya menelusuri wajah demi wajah dengan cemas. Di mana dia? Gumamnya lirih. Ia hampir menyerah, sampai matanya menangkap sosok yang duduk sendirian di bangku kayu, dengan tas lusuh di sampingnya. Yanto. Langkah Cantika melambat. Dadanya berdegup cepat, seolah waktu berhenti. Ia berdiri di belakangnya, memandangi pria itu yang sedang memandangi tiket di tangannya, tak sadar sedang diperhatikan. Yanto. Suara lembut itu membuat pria itu menoleh spontan. Matanya membulat kaget. Nona. Cantika. Cantika tersenyum, tapi suaranya bergetar. Aku mencari kamu. Aku tahu kamu akan pulang hari ini. Aku nggak bisa biarkan kamu pergi tanpa aku bilang sesuatu. Yanto berdiri, menatapnya dengan tatapan bingung. Ada apa, Nona? Cantika menatap matanya dalam-dalam. Aku tahu mungkin ini gila. Tapi setelah semua yang terjadi, aku sadar kalau aku butuh kamu dalam hidupku. Suasana di sekitar mereka seolah menghilang. Hanya ada dua orang yang saling menatap dengan perasaan yang tak terucap. Yanto menunduk pelan. Suaranya rendah dan lirih. Cantika. Aku tidak pantas untuk kamu. Dunia kita berbeda. Aku hanya orang miskin yang bahkan belum tahu besok bisa makan apa. Cantika menggeleng. Air matanya jatuh pelan. Aku tidak peduli. Kamu orang pertama yang membuatku merasa aman. Bukan karena harta, tapi karena hati. Ia menarik napas panjang. Suaranya bergetar. Dan aku tahu, kalau aku biarkan kamu pergi sekarang, aku akan menyesal seumur hidup. Yanto terdiam lama. Ia menatap perempuan di depannya, yang kini berdiri tanpa riasan tebal, tanpa gaun mahal, hanya dengan kemeja putih sederhana. Tapi justru disitulah ia tampak lebih indah, lebih manusiawi. Ia ingin memeluknya, tapi menahan diri. Cantika, aku juga menyukaimu. Tapi ibuku sedang sakit. Aku harus pulang. Aku tidak bisa meninggalkannya. Cantika tersenyum dalam tangisnya. Kalau begitu, biarkan aku ikut. Yanto menatapnya kaget. Apa? Aku ingin ikut. Yanto, aku ingin bertemu ibumu. Aku ingin menolongmu seperti kamu menolongku. Aku tidak peduli tempatnya. Yang penting bersamamu. Kata-kata itu membuat dada Yanto sesak. Ia tidak pernah menyangka wanita seperti Cantika bisa berkata begitu tulus. Ia mencoba menolak, tapi pandangan matanya tidak bisa membohongi isi hatinya. Ia tahu, wanita ini benar-benar sungguh. Bus yang akan berangkat mulai menyalakan mesin. Sopir berteriak memanggil penumpang. Yanto menatap pintu bus, lalu kembali menatap Cantika. Kamu yakin? Cantika mengangguk pelan. Aku yakin. Tanpa banyak bicara lagi, Yanto mengulurkan tangannya. Cantika menyambutnya dengan senyum penuh haru. Mereka melangkah bersama naik ke bus, meninggalkan hiruk-pikuk kota di belakang. Dalam perjalanan menuju desa,
Yanto menatap Cantika yang tertidur di kursi sebelahnya. Wajahnya tenang, senyumnya samar, seolah semua beban yang ia pikul selama ini lenyap bersama hembusan angin dari jendela bus. Sementara di luar, langit sore mulai berubah jingga, seolah ikut tersenyum melihat dua hati yang akhirnya menemukan arah pulangnya. Bus berhenti di pinggir jalan kecil yang membelah hamparan sawah hijau. Udara desa terasa segar. Angin lembut membawa aroma tanah dan rerumputan basah. Yanto turun lebih dulu, menurunkan tasnya, lalu menoleh ke arah Cantika yang masih memandangi pemandangan di luar jendela dengan mata berbinar. "Ini tempat tinggalku," kata Yanto pelan. "Tidak mewah, tapi tenang." Cantika tersenyum lembut. "Indah sekali, Yanto. Aku belum pernah merasakan udara sebersih ini." Mereka berjalan menyusuri jalan tanah yang diapit oleh pohon kelapa dan suara jangkrik dari kejauhan. Di ujung jalan tampak sebuah rumah sederhana berdinding papan dan atap seng. Di teras rumah itu, seorang wanita tua duduk di kursi bambu, membetulkan selendangnya. Begitu melihat Yanto datang, senyum lemah langsung muncul di wajahnya. "Yanto." Suaranya bergetar. Matanya berkaca-kaca. Yanto berlari kecil mendekat dan langsung berlutut di hadapan ibunya. "Ibu, aku sudah pulang." Wanita tua itu memeluk anaknya erat. Air mata keduanya mengalir tanpa kata. Cantika berdiri beberapa langkah di belakang, menyaksikan pemandangan itu dengan mata yang ikut basah. Ia bisa merasakan kehangatan yang tulus, sesuatu yang tak pernah ia rasakan di rumah besarnya di kota. Setelah beberapa saat, Yanto menoleh ke belakang. "Bu, ini Cantika. Orang baik yang sudah banyak membantu Yanto di kota." Cantika tersenyum sopan dan menunduk. "Selamat sore, Bu." Ibu Yanto menatapnya dengan tatapan lembut, lalu mengangguk. "Terima kasih sudah menolong anak ibu. Nak, kamu pasti capek. Masuklah dulu." Mereka duduk di ruang tamu kecil yang hanya berisi bangku kayu dan meja sederhana. Dindingnya dihiasi kalender lama dan foto keluarga yang warnanya sudah pudar. Cantika menatap sekeliling. Matanya lembut. Tidak ada rasa jijik sedikit pun. "Rumah ini hangat sekali," katanya tulus. Yanto tersenyum. "Mungkin karena di sini cuma ada hati yang sederhana." Sore itu berlalu dengan percakapan yang menenangkan. Cantika membantu Ibu Yanto menyiapkan teh dan menyalakan lampu minyak. Mereka berbincang lama, dan Ibu Yanto tampak cepat akrab dengannya. Beberapa kali beliau tertawa kecil, sesuatu yang jarang terjadi sejak lama. Menjelang malam, ketika udara mulai dingin, Cantika duduk di depan rumah menatap bintang-bintang di langit. Yanto datang membawa selimut tipis, lalu duduk di sampingnya. Suasana hening, hanya suara katak dan angin malam yang terdengar. "Cantika, kamu tidak menyesal ikut ke sini?" tanya Yanto pelan. Wanita itu menoleh, senyumnya tenang. "Tidak sedikit pun. Aku justru merasa lebih damai di sini. Tidak ada kebisingan, tidak ada orang yang berpura-pura." Yanto menatapnya sejenak, lalu menunduk. "Aku takut kamu tidak betah. Hidup di sini tidak mudah. Tidak ada listrik yang kuat, air kadang harus diambil dari sumur, dan kadang aku tidak punya apa-apa." Cantika menggeleng lembut. "Yanto, aku tidak datang untuk mencari kenyamanan. Aku datang karena aku ingin ada di sisi orang yang jujur. Aku sudah lelah hidup di antara orang yang hanya melihat nilai dari uang." Kata-kata itu membuat dada Yanto terasa hangat. Ia menatap wajah Cantika yang diterangi cahaya lampu minyak. Terlihat begitu lembut dan tulus. "Kalau begitu, terima kasih sudah datang," ucapnya pelan. Cantika tersenyum. "Terima kasih karena kamu tidak berubah." Beberapa hari kemudian, Cantika mulai terbiasa dengan kehidupan desa. Ia membantu Ibu Yanto menjemur pakaian, memasak sayur di dapur kayu, bahkan ikut menimba air dari sumur. Warga sekitar sempat heran melihat wanita berpenampilan anggun itu ikut bekerja seperti orang kampung, tapi Cantika tidak peduli. "Biar mereka bicara," katanya pada Yanto sambil tersenyum. "Aku tahu siapa diriku, dan aku tahu kenapa aku di sini." Yanto hanya bisa menatapnya dengan rasa kagum. Dalam diam,
Ia menyadari bahwa rasa yang dulu hanya ia simpan kini tumbuh semakin dalam. Ia mencintai wanita itu, bukan karena kecantikannya, tapi karena hatinya yang berani meninggalkan segalanya demi cinta yang tulus. Suatu malam, ketika hujan turun pelan dan angin membuat daun bambu bergoyang, Ibu Yanto memanggil anaknya ke kamar. "Yanto," katanya dengan suara lembut. "Ibu sudah lama sakit, tapi malam ini ibu merasa lebih ringan. Ibu bahagia melihat kamu punya seseorang yang peduli." Yanto memegang tangan ibunya yang dingin. "Ibu jangan bicara begitu. Ibu akan sembuh." Cantika juga membantu cari obat untuk ibu. Ibu tersenyum lemah. "Kalau suatu hari kamu yakin dengan perasaanmu pada gadis itu, jangan takut. Kadang cinta datang dari arah yang tidak disangka, tapi kalau hatinya tulus, itu pasti hadiah dari Tuhan." Kata-kata itu membuat mata Yanto panas. Ia menunduk, memegang tangan ibunya lebih erat. Sementara di luar kamar, Cantika berdiri di depan jendela, mendengar percakapan itu tanpa sengaja. Air matanya mengalir diam-diam. Ia menatap langit desa yang kelam, namun di hatinya, ada cahaya lembut yang tumbuh, cahaya yang sama yang ia lihat di mata Yanto. Malam itu, semuanya terasa begitu tenang. Dan di tengah suara hujan yang turun lembut, dua hati yang dulu hanya bertemu karena kebohongan kini mulai menyatu karena kebenaran yang sederhana, cinta yang lahir dari ketulusan. Pagi datang dengan sinar lembut yang menembus celah dinding bambu. Udara dingin masih terasa menusuk, tapi di dapur kecil rumah itu, aroma kayu bakar dan air rebusan jahe membuat suasana hangat. Cantika berdiri di depan tungku, tangannya sedikit kotor oleh abu. Wajahnya berkeringat namun tersenyum puas. Ia baru saja belajar menyalakan api sendiri untuk membuat sarapan. Yanto berdiri di pintu, memperhatikan dari jauh. Ia tidak menyangka wanita seperti Cantika bisa beradaptasi secepat itu. Dulu ia melihatnya sebagai tamu hotel yang hidup di dunia yang tak mungkin ia sentuh. Tapi kini wanita itu berdiri di rumahnya, dengan senyum tulus dan tangan yang tidak ragu bekerja. Kalau orang kota bisa masak di dapur kayu begini, dunia memang bisa berubah. Ucap Yanto sambil tersenyum kecil. Cantika menoleh, tertawa pelan. "Jangan remehkan orang kota, Yanto. Asal punya niat, semua bisa dilakukan." "Tapi ini luar biasa," kata Yanto. "Kamu bahkan tidak takut tanganmu kotor." Cantika menatap tangannya yang berjelaga, lalu berkata lembut. "Aku sudah terlalu lama hidup dengan tangan bersih tapi hati kotor. Di sini aku belajar kebalikannya." Ucapan itu membuat Yanto terdiam. Di balik kata-kata sederhana itu, ada luka lama yang terasa. Ia tahu, Cantika menyimpan masa lalu yang belum selesai. Setelah sarapan, mereka duduk di teras rumah. Angin berhembus pelan, membawa aroma padi yang mulai menguning di sawah belakang. "Ibu masih tidur?" tanya Cantika. "Iya," jawab Yanto. "Beliau tidur lebih nyenyak sekarang. Sudah tidak sesak seperti dulu." Cantika tersenyum. "Aku senang mendengarnya." Yanto menatapnya pelan. "Cantika, boleh aku tanya sesuatu?" "Tentu." "Kenapa kamu dulu bisa sampai segitu takutnya pada Arga?" Cantika terdiam. Ia menunduk, mengusap rambutnya perlahan. "Karena dulu aku mencintainya," jawabnya lirih. "Aku mencintai dia dengan buta. Kupikir dia akan jadi pelindungku, tapi ternyata dia cuma melihatku sebagai milik. Saat aku mencoba pergi, dia mengancam akan merusak nama baikku. Makanya waktu aku melihatnya di hotel itu, aku panik. Aku cuma ingin dia berhenti." Yanto terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatap wajah wanita itu yang kini tampak rapuh. Berbeda dari sosok kuat yang selalu ia lihat. "Aku minta maaf sudah membuatmu harus berpura-pura waktu itu," lanjut Cantika pelan. "Tapi kalau waktu bisa kuputar, aku tetap ingin bertemu kamu." Yanto tersenyum hangat. "Tidak apa-apa. Kalau bukan karena itu, mungkin kita tidak akan duduk di sini hari ini." Cantika menatapnya dan tersenyum. Tapi matanya berkaca-kaca. "Yanto, kamu tahu, kamu orang pertama yang membuat aku merasa cukup jadi diriku sendiri." Angin pagi bertiup lembut di antara mereka.
Tak ada yang berbicara lagi, tapi suasana terasa penuh makna. Hati mereka sama-sama diam, tapi saling mengerti. Menjelang siang, beberapa warga datang menjenguk Ibu Yanto. Mereka membawa buah tangan dan menyapa ramah. Cantika ikut membantu menyiapkan minuman, dan semua orang heran melihat wanita cantik itu melayani dengan sopan. Calon menantunya Bu Lastri, ya? Tanya salah satu tetangga dengan tawa kecil. Wajah Cantika memerah, sementara Yanto hampir tersedak air minumnya. Bukan, Bu, jawabnya gugup. Dia teman saya. Tetangga itu tertawa makin keras. Ah, teman katanya. Lihat saja caranya menatap kamu. Nak, itu bukan tatapan teman. Setelah para tamu pulang, Cantika masih tersenyum malu, sedangkan Yanto hanya menggaruk kepala tak karuan. Orang sini memang suka bercanda, katanya pelan. Cantika menatapnya sambil tersenyum lembut. Tapi mungkin, mereka tidak sepenuhnya salah. Yanto terdiam. Kata-kata itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Sore itu, mereka berjalan ke sawah di belakang rumah. Langit mulai oranye, burung-burung kembali ke sarang, dan suara serangga mulai muncul. Cantika berjalan di pematang dengan hati-hati, sementara Yanto menuntunnya agar tidak terpeleset. Kamu tidak takut kotor lagi? Tanya Yanto menggoda. Cantika tertawa pelan. Tidak, selama aku jalan di sebelahmu, semuanya terasa aman. Matahari perlahan turun, meninggalkan cahaya keemasan di atas kepala mereka. Yanto memandangi wajah Cantika yang terkena sinar senja, dan untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Cantika, suaranya pelan tapi mantap. Aku tidak punya banyak hal di hidupku. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin menjaga kamu dengan cara yang aku bisa. Cantika menatapnya. Bibirnya bergetar. Yanto. Ia melangkah mendekat, lalu menggenggam tangan pria itu perlahan. Aku tidak butuh janji besar. Aku cuma butuh kamu tetap jadi dirimu. Karena itu saja sudah cukup membuatku merasa aman. Mereka berdiri di bawah langit senja yang mulai meredup, saling memandang dalam diam. Tak ada kata cinta yang diucap, tapi semua sudah terucap lewat tatapan mata. Di kejauhan, angin meniup padi yang bergoyang lembut, seolah ikut menyaksikan dua hati yang saling menemukan tanpa perlu janji atau permintaan. Dan di rumah kecil di ujung sawah itu, cinta mereka tumbuh tanpa suara, tenang, jujur, dan apa adanya. Langit malam itu mendung. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah. Di dapur kecil yang temaram, suara air mendidih terdengar bersahut dengan dentingan sendok dari cangkir tanah liat. Cantika sedang membuat teh jahe untuk Ibu Yanto yang sedang batuk. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tetap teduh dan penuh kasih. Terima kasih, Nak Cantika, ucap Ibu Yanto pelan setelah menerima cangkir itu. Kalau bukan karena kamu, mungkin ibu tidak bisa segar begini. Cantika tersenyum, menatap lembut wanita tua itu. Jangan bilang begitu, Bu. Semua karena doa ibu dan ketulusan Yanto juga. Saya cuma bantu sedikit. Ibu Yanto menatapnya dalam, lalu tersenyum kecil. Kamu bukan cuma bantu sedikit. Nak, kamu bawa kehangatan baru ke rumah ini. Ibu bisa lihat, anak ibu lebih bahagia sekarang. Wajah Cantika memerah, suaranya melemah. Saya cuma ingin dia tenang, Bu. Malam semakin larut. Hujan mulai turun perlahan, membasahi atap seng dan memunculkan suara yang menenangkan. Yanto duduk di teras depan, menatap gelapnya malam dengan pikiran yang tak menentu. Lampu minyak di sampingnya bergoyang ditiup angin. Cahayanya kecil tapi hangat. Tak lama, langkah lembut terdengar dari dalam rumah. Cantika muncul sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sebelah Yanto tanpa berkata apa-apa. Hujan terus turun, seperti musik pelan yang mengiringi keheningan mereka. Tehnya masih panas, kata Cantika akhirnya, menyerahkan 1 cangkir. Yanto menerimanya, tersenyum tipis. Terima kasih. Beberapa menit mereka hanya diam, menikmati hujan dan suara katak di kejauhan. Lalu Cantika menatap Yanto dari samping. Suaranya pelan tapi jelas. Kamu tahu, Yanto,
Aku sudah lama tidak merasa setenang ini. Yanto menoleh, menatap wajahnya yang diterangi cahaya lampu. Kamu tidak menyesal meninggalkan kota? Cantika menggeleng. Tidak. Aku justru menyesal tidak datang ke sini lebih cepat. Yanto tertawa kecil. Kalau kamu datang lebih cepat, mungkin aku belum siap menerima kehadiranmu. Sekarang sudah siap? Tanya Cantika dengan senyum lembut. Yanto terdiam, menatap hujan yang jatuh di halaman. Aku tidak tahu. Tapi setiap kali kamu di sini, rumah ini terasa lebih hidup. Keduanya terdiam lagi. Hujan makin deras, membuat udara semakin dingin. Cantika menggenggam cangkirnya erat. Uap teh naik perlahan menyentuh wajahnya. Dalam diam, pikirannya kembali ke masa lalu, saat hidupnya penuh dengan pesta, cahaya, dan tepuk tangan orang-orang palsu. Sekarang, yang ia dengar hanyalah suara hujan dan napas pelan dari pria sederhana di sampingnya. Tapi entah kenapa, disinilah ia merasa paling berarti. Yanto, katanya perlahan, kamu tahu apa yang paling aku kagumi darimu? Apa? Kamu tidak pernah berubah, bahkan setelah tahu aku bukan siapa-siapa untukmu. Yanto menatapnya. Matanya jujur. Justru karena kamu tidak seperti yang orang lain lihat. Aku tahu kamu punya hati yang lembut. Kamu cuma terluka. Cantika menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Kamu tahu, waktu pertama kali kamu bilang itu di taman, aku tidak percaya. Tapi sekarang aku sadar, orang seperti kamu tidak banyak di dunia ini. Hujan makin deras, membasahi halaman depan. Yanto berdiri, lalu menatap ke langit. Hujan di sini selalu mengingatkanku pada ibu. Dulu, waktu aku kecil, ibu sering bilang kalau setiap tetes hujan adalah doa dari langit yang membawa rezeki. Cantika ikut berdiri di sampingnya. Dan sekarang hujan ini turun saat kamu sudah tidak sendirian lagi. Mereka berdiri di teras kecil itu, membiarkan angin malam menyapu wajah mereka. Yanto menoleh, menatap Cantika lama. Tatapan itu dalam, tidak terburu-buru, tapi penuh arti. Cantika, katanya perlahan, kalau suatu hari nanti aku punya cukup keberanian, aku ingin meminta izin ibuku untuk melamarmu. Cantika terkejut, lalu tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Kamu tidak perlu tunggu cukup berani, Yanto. Aku sudah tahu hatimu bahkan sebelum kamu sempat memintanya. Hujan masih turun deras. Di balik tirai air yang jatuh dari langit, dua hati itu berdiri berdekatan, dalam kehangatan yang tak butuh kata. Dunia di luar mungkin tetap berisik dengan perbedaan, tapi di rumah kecil di tengah sawah itu, hanya ada cinta yang sederhana dan nyata. Malam semakin larut, namun mereka belum juga beranjak. Hujan menjadi saksi bahwa kadang cinta tidak perlu datang dengan janji besar. Cukup dengan dua hati yang berani memilih satu sama lain dalam diam. Pagi itu udara terasa lembut. Mentari baru naik di ufuk timur membawa warna keemasan yang indah. Embun masih menempel di dedaunan. Dan ayam jantan baru saja selesai berkokok. Yanto bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menimba air dari sumur di belakang rumah, mencuci muka, lalu berdiri di depan jendela kamar memandangi sawah yang mulai menguning. Di hatinya ada rasa tenang. Tapi juga sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, keyakinan. Di dapur, aroma nasi yang baru matang menguar. Cantika sedang menyiapkan sarapan sambil bersenandung kecil. Ia tampak bahagia, sederhana namun anggun. Ibu Yanto duduk di kursi bambu menatapnya sambil tersenyum hangat. Kamu cepat belajar, nak, kata ibu itu lembut. Sudah mirip istri orang kampung saja. Cantika menatapnya sambil tertawa malu. Saya masih belajar, Bu. Tapi di sini saya merasa lebih hidup daripada dimanapun. Yanto masuk sambil membawa air di timba. Ia meletakkannya di dapur lalu menatap ibunya. Bu, nanti siang saya mau ajak Cantika jalan ke pasar. Saya ingin belikan sesuatu untuk ibu. Ibu Yanto menatapnya lama, lalu tersenyum penuh arti. Baiklah, nak. Tapi sebelum pergi, ibu mau bicara sesuatu. Setelah sarapan selesai, Ibu Yanto memanggil Yanto dan Cantika duduk di ruang tengah. Cahaya pagi masuk lewat jendela,
mengenai wajah mereka bertiga. Ibu itu menatap mereka bergantian. Senyum lembutnya menyembunyikan sesuatu yang dalam. Ibu sudah lama hidup di dunia ini, katanya pelan. Dan selama itu, ibu belajar satu hal, orang baik tidak datang dua kali. Kalau kamu menemukan seseorang yang membuatmu tenang, jangan tunggu sampai kehilangan. Cantika menunduk. Jantungnya berdebar. Yanto menatap ibunya penuh rasa ingin tahu. Ibu tahu kamu, Yanto, lanjutnya. Kamu anak yang jujur, tapi terlalu sering menahan perasaan. Ibu bisa lihat caramu menatap gadis ini, dan ibu juga bisa lihat caranya menatap kamu. Jangan ragu. Nak, kalau hatimu sudah mantap, minta restu sekarang. Ibu akan bahagia kalau bisa melihat kamu menikah sebelum ibu pergi. Suasana hening sejenak. Suara burung di luar jendela terdengar pelan, dan angin meniup tirai kain yang menggantung. Yanto menatap wajah ibunya, lalu memegang tangannya pelan. Bu, saya memang belum banyak punya apa-apa. Tapi kalau ibu merestui, saya ingin membahagiakan dia. Bukan karena kasihan, tapi karena saya sungguh mencintainya. Air mata menetes di pipi ibu Yanto. Ia mengangguk pelan. Itu yang ibu tunggu. Nak, ibu tahu, gadis ini bukan wanita biasa. Dia datang bukan karena harta, tapi karena hati. Cantika menutup mulutnya, menahan haru. Ia memegang tangan ibu Yanto dan berkata pelan. Saya berjanji, Bu, saya akan jagain Yanto seperti ibu menjaganya selama ini. Saya tidak datang untuk mengubah hidupnya. Saya datang untuk jadi bagian darinya. Ibu Yanto tersenyum, menggenggam tangan keduanya. Kalau begitu, ibu restui. Kalian berdua saling melengkapi, seperti siang dan malam. Semoga Allah jaga kalian. Tangis kecil pecah tanpa bisa ditahan. Di ruangan sederhana itu, doa restu seorang ibu mengalir lembut, menjadi berkah yang menenangkan hati. Setelah beberapa saat, Ibu Yanto berdiri perlahan. Sekarang pergilah ke pasar. Belikan bunga melati. Ibu ingin rumah ini wangi untuk menyambut awal yang baru. Pasar desa ramai oleh suara penjual dan aroma makanan tradisional. Cantika berjalan di samping Yanto, membawa keranjang anyaman bambu. Warga yang lewat tersenyum ramah. Sebagian berbisik pelan melihat mereka berdua. Itu yang dari kota, ya? Kata seorang ibu penjual sayur. Cantik dan sopan, cocok sama Yanto. Jawab yang lain. Cantika hanya tersenyum, tak memperdulikan bisikan itu. Ia menikmati setiap langkah, setiap wajah yang ia temui. Sesekali Yanto menatapnya, melihat bagaimana wanita itu tidak canggung sedikitpun meski berada di tengah keramaian desa. Kamu tidak malu jalan di sini? Tanya Yanto pelan. Cantika menggeleng sambil tersenyum. Kenapa harus malu? Aku merasa lebih diterima di sini daripada di pesta-pesta besar di kota. Mereka membeli bunga melati, beberapa sayur, dan 2 potong kain batik. Saat hendak pulang, tiba-tiba langit berubah mendung. Hujan turun perlahan, membuat pasar ramai jadi berlarian. Yanto menarik tangan Cantika menuju warung kecil di pinggir jalan untuk berteduh. Air hujan membasahi tanah, menimbulkan aroma segar yang akrab. Di bawah atap bambu itu, mereka berdiri berdekatan, menatap hujan yang turun deras. Lucu ya, kata Cantika pelan. Hujan selalu datang di saat-saat penting. Yanto tersenyum. Mungkin langit sedang ikut bahagia. Mereka saling menatap. Mata mereka berbicara lebih banyak dari kata. Cantika menggenggam tangan Yanto perlahan. Aku tidak pernah yakin pada cinta sebelumnya. Tapi bersamamu aku merasa cukup. Aku tidak butuh bukti besar. Yanto, aku hanya ingin bersamamu selama aku mampu. Yanto menatapnya dengan tatapan yang sama lembutnya. Kalau begitu, aku janji tidak akan melepas tanganmu, apapun yang terjadi. Hujan terus turun, tapi di bawah atap kecil pasar itu, 2 hati justru semakin dekat. Dan ketika hujan berhenti, matahari kembali muncul, sinarnya menembus sela awan dan jatuh di wajah mereka, seolah langit memberi restu yang sama seperti restu seorang ibu di rumah tadi pagi. Hari itu matahari bersinar lembut di atas desa.
Udara pagi membawa aroma bunga melati dari halaman rumah Yanto yang kini telah berubah. Dinding bambu sudah dicat ulang, lantai disapu bersih, dan di depan rumah tergantung janur kuning sederhana. Tak ada kemewahan, tapi kehangatan terasa di setiap sudut. Burung-burung beterbangan di langit, seolah tahu bahwa hari itu adalah hari bahagia bagi dua hati yang dipertemukan oleh kejujuran. Ibu Yanto duduk di kursi bambu di teras, mengenakan kebaya hijau muda, wajahnya berseri-seri meski tubuhnya masih lemah. Di sampingnya duduk beberapa tetangga yang membantu menyiapkan hidangan sederhana. "Cantika sudah siap, Bu," kata salah satu wanita kampung sambil tersenyum. "Alhamdulillah," jawab Ibu Yanto pelan, matanya berbinar haru. Di dalam kamar, Cantika berdiri di depan cermin kecil. Gaun putih sederhana yang ia kenakan tampak indah tanpa hiasan berlebihan. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi bunga melati segar yang harum. Ia menatap dirinya sendiri lama-lama, lalu menarik napas dalam. "Dulu aku berdiri di depan cermin dengan gaun mahal dan perhiasan berat," bisiknya pelan. "Tapi baru hari ini aku merasa benar-benar cantik." Pintu kamar diketuk pelan. "Cantika, boleh aku masuk?" Suara Yanto terdengar dari luar. Cantika tersenyum. "Tunggu di teras, Yanto. Aku akan keluar sebentar lagi." Beberapa menit kemudian, ia melangkah keluar dengan langkah pelan. Semua mata tertuju padanya. Senyum dan tepuk tangan kecil terdengar dari tetangga sekitar. Ibu Yanto menghapus air mata yang menetes di pipinya. "Cantik sekali, Nak. Kamu benar-benar seperti bunga melati itu. Sederhana tapi wangi sampai ke hati." Yanto berdiri di depan rumah dengan kemeja putih dan celana hitam bersih. Wajahnya tegang tapi bahagia. Saat Cantika mendekat, ia hampir tak percaya bahwa wanita yang dulu datang sebagai tamu hotel kini berdiri di depannya sebagai calon istrinya. Mereka saling menatap. Mata keduanya basah, lalu bersamaan tersenyum. Upacara berlangsung sederhana. Hanya ada penghulu, beberapa saksi, dan warga kampung yang datang dengan pakaian terbaik mereka. Tak ada dekorasi mewah, hanya anyaman daun kelapa, bunga melati, dan doa-doa tulus dari semua yang hadir. Saat penghulu mengucapkan ijab kabul, suara Yanto sedikit bergetar tapi tegas. "Saya terima nikahnya Cantika dengan mas kawin seperangkat alat salat dan seuntai melati dibayar tunai." Hening sesaat, lalu tepuk tangan kecil terdengar. Diikuti senyum bahagia dari Ibu Yanto yang menatap mereka berdua dengan mata berkaca-kaca. Cantika menunduk. Air matanya jatuh di pangkuan, tapi senyumnya tulus. Ia memegang tangan suaminya erat, dan dalam hati berbisik, "Inilah rumahku yang sebenarnya." Setelah acara selesai, mereka duduk di kursi kayu di bawah pohon mangga, menikmati nasi tumpeng yang dibuat warga. Anak-anak berlarian membawa balon, dan suara tawa memenuhi udara sore itu. "Yanto," kata Cantika pelan sambil menatap langit biru. "Dulu aku berpikir cinta itu harus sempurna, harus punya segalanya. Tapi ternyata cinta sejati itu cuma butuh dua hal, kejujuran dan keberanian." Yanto menatapnya, lalu menggenggam tangannya lembut. "Aku tidak punya harta, Cantika. Tapi aku janji, setiap hari aku akan berusaha membuatmu bahagia." Cantika tersenyum, menatap wajah suaminya yang penuh ketulusan. "Dan aku janji tidak akan pergi, apapun keadaannya."